Halo semua, perkenalkan nama saya Jonathan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil jurnal yang saya buat bersama teman saya. Dengan judul Analisis dan Sintesis Pendekatan Enterprise Architecture dalam Berbagai Sektor, Studi Literatur terhadap 10 karya. Studi ini merupakan kajian terhadap 10 karya yang relevan dan beragam dalam penerapan EA di berbagai sektor. Oke, untuk pendahuluan, Enterprise Architecture atau EA dapat diibaratkan sebagai konduktor dalam sebuah orkestra organisasi, memastikan semua bagian organisasi berjalan harmonis. Lebih dari sekadar dokumentasi teknis, EA itu berperan sebagai alat strategis dalam pengambilan keputusan organisasi, terutama di era disrupsi digital saat ini. Framework seperti TOGAF, Segment, VIV, dan Archimedes banyak digunakan untuk menyusun strategi organisasi yang lebih integrasi dan adaptif. Terus tantangan-tantangan yang sering muncul meliputi ketidaksesuaian antara strategi bisnis dan TI, terus sistem yang terfragmentasi, serta budaya organisasi yang resisten gitu terhadap perubahan. Selanjutnya, ini adalah ringkasan dan ekstraksi dari tiap karya kita masukkan ke dalam bentuk tabel. Bisa dilihat untuk yang pertama ini ada Al-Samari dengan judul Enterprise Architecture Security Assessment Framework. Frameworknya ESAF, sektornya pemerintahan dengan tujuan keamanan EA. Lalu kedua ada Mutia et al. Dengan judul EA in Higher Education. Frameworknya TOGAF, sektor pendidikan, tujuan untuk SLR Framework EA. Lalu yang ketiga ada Van de Wetering dengan judul Dynamic EA Capability, Frameworknya Dynamic Capability, sektor umum, tujuan integrasi kemampuan EA. Lalu yang keempat ada Yani dengan judul EA Model untuk PT PLN, Framework TOGAF and Archimedes, sektor energi, tujuan desain EA. Yang kelima ada Foggia dengan judul EA untuk Smart Hospital, Framework Segment, sektor keuangan, tujuan penyelarasan TI bisnis. Asisten digital RS maksudnya. Lalu yang keenam ada Octaviani dengan judul EA di Bank Syariah. Frameworknya adalah segmen sektor keuangan, tujuannya untuk penyelarasan TI bisnis. Yang ketujuh ada Prasetyo dengan judul Evaluasi TI di BPKB. Dengan framework yang digunakan TOGAF, sektor pemerintahan tujuannya untuk evaluasi maturity level. Lalu yang kedelapan ada Lestari dengan judul EA Implementation Challenge. Frameworknya adalah studi kasus yang sektor pemerintahan tujuan ke dalam EA. Lalu yang 9 ada Herlambang dengan judul EA Integrasi in ERP dengan framework Archimedes sektor manufaktur dengan tujuan integrasi sistem ERP. Yang 10 yang terakhir ada Rizky dengan judul EA dan bisnis strategi dengan framework yang digunakan VIV dan sektor multi-sektor, lalu tujuan untuk alignment strategi bisnis. Oke, lalu selanjutnya ini adalah rekomendasi dari setiap karya ilmiah yang kami kumpulkan. Dari hasil sintetis, kami memberikan beberapa rekomendasi implementasi arsitektur. Yang pertama ada penting untuk memperkuat sinergi antara EA dan strategi alur organisasi khususnya di sektor publik. Terus untuk poin kedua, melibatkan sumber daya manusia dari berbagai fungsi sejak awal perencanaan EA. Yang ketiga, untuk menggunakan pendekatan kombinasi framework TOGAF untuk struktur dan segmen untuk dokumentasi. Lalu yang keempat, melakukan evaluasi rutin menggunakan maturity model. Dan yang terakhir, memvisualisasikan proses EA dengan Archimedes untuk meningkatkan transparansi lintas level. Sebagai penutup, EA ini bukan sekadar alat teknis ya, melainkan paradigma berpikir strategis. Studi literatur terhadap 10 karya ini membuktikan bahwa EA menjadi jembatan penting antara arah bisnis dan implementasi teknologi. Lalu keberhasilan implementasi EA tidak hanya bergantung pada framework yang digunakan, tetapi juga pada kesiapan budaya organisasi, pemahaman yang mendalam, serta partisipasi aktif seluruh pihak.
Analoginya tuh sama seperti arsitek yang merancang bangunan untuk penghuninya gitu. AI ini merancang masa depan organisasi agar lebih adaptif dan terarah. Oke, mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Jonathan, saya pamit undur diri. Terima kasih.